Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya Heri Kurniawan akan menjelaskan tutorial untuk membuat game snack atau menggunakan Greenfood. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester atau bisa dilihat di deskripsi pada video ini. Untuk game ini saya akan memberi nama gamenya Serpiente. Serpiente sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang berarti ular. Ini membuat untuk start gamenya kita harus memencet tombol enter. Di sini kita juga dapat melihat how to play. Begini adalah how to play untuk memainkan game ini. Berikut adalah kontrolnya, yaitu menggunakan arrow atas untuk menggerakkan ular ke atas, bawah untuk ke bawah, kiri untuk ke arah kiri, dan kanan juga untuk ke arah kanan. Lalu aturan bermainnya adalah saat ular menyentuh foot atau jamur ini, maka akan menambah skor 1 poin dan akan menambah panjang dari si badan ular tersebut. Lalu saat ular menyentuh walls, dinding atau dari border game ini, pinggiran ininya, maka game akan berhenti dan akan kalah. Lalu keuntungan dari game ini adalah kita dapat memanjangkan ular, tidak ada batasannya dan juga skornya juga tidak ada batasannya. Asal tidak terkena pinggiran game ini. Oke, kita tombol back. Kita memulai, kita tekan enter. Berikut adalah gambaran dari gamenya. Kita menggerakkan panah kiri, kanan, atas, bawah. Lalu saat snakehead menyentuh makanan, maka akan terdengar bunyi seperti ini dan akan menambah skor. Bisa dilihat di sini badan ular menjadi semakin panjang setiap dia mengenai makanan. Saat user mengenakan ular ini ke pinggir dari area game ini, maka game akan berhenti. Dan akan muncul musik seperti itu saat permainan berakhir. Cara membuatnya kita akan membuat dari awal. Pertama, skenario, new Java skenario. Kita beri nama gamenya Serpiente. Serpiente. Kita letakkan di folder yang sudah ditaruh di sini location-nya. Oke. Oke, apa saja yang harus disiapkan? Pertama, kita harus menyiapkan gambar dan suara pendukung untuk membuat game ini. Kita akan copy paste dari yang sebelumnya sudah saya buat. Untuk gambar-gambarnya bisa disiapkan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk gambarnya harus berformat PNG agar transparan, sehingga pada saat nanti dimasukkan tidak ada background belakangnya. Kita copy dulu sini. Lalu untuk soundnya, langkah pertama yang harus kita buat adalah kita membuat word-nya menjadi nama snack word in subclass snack word dengan background yang sudah kita tentukan ini. Oke, untuk my word kita hapus saja karena kita tidak akan menggunakan ini. Lalu new snack word. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur ukuran dari game ini. Ukurannya itu saya sudah menentukan 550 pixel kali 550 pixel untuk lebar dan panjangnya. Oke, bisa dilihat ukurannya sudah berubah menjadi seperti ini. Lalu kita membuat aktor-aktornya dulu saja. Ada apa saja itu? Pertama pasti kita ada foot, snake head, tail, title, lalu ada tombol buttonnya untuk nanti. Pertama kita buat yang intinya dulu saja, snake head atau kepala ularnya. Menggunakan ini. Lalu kita buat lagi, kedua ada foot. Menggunakan gambar jamur ini. Lalu ada class tail. For papan skornya kita menggunakan counter. Cara membuat counter adalah kita pertama pilih edit, lalu new class, import class, lalu kita pilih counter.
Lalu selanjutnya untuk membuat counter berada di dalam game, kita buka codingan dari Snapword. Kita masukkan codingannya. New counter dengan nama score lalu di bawahnya kita tambahkan add object ini untuk letaknya berada di 53 dan 25 dengan skor awal adalah 0. Selanjutnya setelah kita selesai membuat papan skor di sini, saya akan memasukkan codingan kepada setiap aktor atau class-nya. Bisa dilihat di sini untuk codingan yang akan saya buat. Setelah saya menyelesaikan codingnya, saya akan menjelaskan setiap fungsi dari coding tersebut. Oke.
5. Pawn 5. Pawn 5. Pawn 5. Pawn 5. Pawn 5. Ya, sekarang saya sudah selesai untuk codingannya. Bisa dilihat dulu ini gamenya. Saat kita menggerakkan tombolnya, maka berfungsi tombolnya sesuai. Lalu saat si ular menyentuh makanan, akan muncul bunyi seperti itu. Dan saat dia menyentuh dinding, itu saya akan membuat untuk start screen-nya, untuk how to play screen-nya, bagaimana caranya. Saya akan melanjutkan untuk ke step berikutnya. Untuk membuat start screen atau welcome screen, cara yang pertama adalah klik di new word, new subsplash. Lalu kita beri nama bisa welcome screen atau start screen, itu sama saja. Lalu kita pilih yang menjadi background dari welcome screen ini. Oke, kalau sudah, kita klik welcome screen, new welcome screen. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengatur ukurannya agar sama seperti ukuran gamenya, yaitu 550 dan 550. 550. Oke. Ukurannya pun sudah menjadi sama. Lalu selanjutnya harus dilakukan adalah di aktor. Karena ini masih polos, kita kan perlu menambahkan tulisannya atau keterangannya, yaitu new subsplash. Kita beri nama title atau judulnya. Oke. Jika sudah, kita new title di class di word di mana welcome screen berada. Oke, kita letakkan di sini. Kalau sudah, kita save the word. Menurut keterangan yang sudah saya buat, saat ingin memainkan game kita harus menekan enter. Bagaimana caranya agar kita pada saat kita menekan enter akan mulai ke gamenya? Caranya adalah mengetikkan coding sebagai berikut. Public void
Oke, sudah, bisa kita coba. Putaran, lalu kita tekan enter. Maka akan masuk ke dalam dunia snackboardnya atau permainan. Saya akan membuat tombol how to play, itu atau bagaimana panduan untuk bermain game ini. Untuk membuat how to play, pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan ini subspace di aktor. Kita beri nama HTTP button. Lalu kita pilih gambar yang ini, how to play button. Oke. Lalu seperti tadi, kita new HTTP button di welcome screen. Oke, sudah save the word. Nah, langkah selanjutnya adalah kita di Word menambahkan halaman untuk how to play-nya, itu new subclass. Kita beri nama how to play. Kita pilih yang ada keterangan how to play-nya. Jika sudah, kita perlu new how to play. Nah, seperti biasa, pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur ukurannya agar sama dengan gamenya, yaitu 550. Jika sudah diatur ukuran untuk how to play-nya, kita kembali lagi ke welcome screen. Bagaimana caranya agar pada saat kita mengklik how to play, maka akan terbuka halaman how to play. Caranya kita akan coding di how to play button-nya dengan mengetikkan codingan seperti ini. Oke, kita coba. Saat kita memencet how to play, maka akan terbuka halaman ini. Tapi bagaimana agar kita kembali lagi ke welcome screen? Kita menambahkan yang namanya back button atau tombol untuk kembali ke welcome screen. Caranya sama seperti tadi. Di editor, kita tambahkan subclass baru yaitu back button. Kita beri nama back button. Kita pilih yang ada gambar ini, tulisan back. Kita masukkan back button ke dalam dunia how to play. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita masukkan codingan yang sama seperti di HTTP button, tapi ini untuk di back buttonnya.
Yang berbeda dari ini adalah new welcome screen, karena dia akan kembali ke welcome screen. Oke, mari kita coba ke dalam gamenya. Sudah berhasil, teman-teman. Lalu kita ini welcome screen lagi, agar tampilan utamanya adalah ini, gambar depannya. Sekarang mari kita tes ke dalam gamenya. Ya, bisa. Lalu saat kita menekan back, akan kembali ke welcome screen. Lalu saat kita menekan enter, game akan dimulai. Baik teman-teman, pertama untuk penjelasan codingnya akan kita lihat dari snack word-nya. Untuk snack word-nya tadi saya menambahkan ini integer x, green fruit, get random number. Ini untuk memunculkan snack head-nya itu random. Jadi pada saat kita melakukan reset terus menerus pada game itu, jadi posisi si kepala ularnya itu pindah-pindah atau random. Dan juga ini yang bawahnya itu untuk food-nya. Jadi food-nya juga munculnya random sama si ularnya, si kepala ularnya. Oke, ini saja di snack word. Lalu berikutnya di class food. Di food saya tidak menambahkan codingan apa-apa. Lalu di snack head. Nah, ini saya menambahkan codingan untuk menggerakkan si ularnya menggunakan arrow tersebut. Saya menambahkan ini sebagai rotasinya atau arahnya atau derajatnya lah kita bisa bilang. Dimana kalau ke kanan dia adalah posisi di 0 derajat, ke bawah 90, kiri 180 dan atas 270. Oke, ke bawah. Nah, ini untuk si kepala ularnya bisa bergerak dengan bebas, yaitu untuk ini memasukkan set rotation atau rotasinya dari rotasi yang ada di atas ini. Jadi saat kita klik ke atas, kanan, bawah, kiri, kanan, atas, bawah, maka dia akan bergerak mengikuti yang kita pencet. Lalu ini untuk codingan move around atau perpindahannya. Di sini untuk menambah kecepatannya, kita dapat mengganti move-nya ini ke 10, jadi perpindahannya 10. Lalu ini saat kita tidak apa-apain tuh dia akan bergerak sendiri sebelum kita menggerakkannya. Seperti ini. Lalu ini untuk tombolnya, saat kita menekan atas, tombol up, kiri akan ke atas, tombol bawah akan ke bawah, kiri akan ke kiri, dan kanan akan ke kanan. Lalu ini codingan saat dia ini untuk menggerakkan saat dia terkena bordernya atau pinggir dari gamenya. Dimana kanan ini untuk border yang sebelah kanan di sini, bawah, lalu ini ada bagian kiri dan ini ada bagian atas. Lalu ini perpindahannya saat dia menyentuh si food, maka akan muncul lagi food yang baru. Jadi di foodnya itu jumlahnya tidak ada habisnya. Lalu ini juga saat tersentuh, maka food yang sebelum itu akan hilang sebelum memuncul yang baru. Food item akan bertambah. Lalu ini untuk menambahkan foodnya di word, lalu di wordnya akan bertambah skor 1. Dan akan muncul suara touch food. Nah, seperti yang tadi bisa didengarkan, saat dia menyentuh maka akan bunyi. Seperti itu. Lalu ini saat dia menyentuh bordernya juga dia akan memulai suara lost WAV, itu dari nama filenya adalah bunyi atau suara saat kalian sudah berakhir gamenya dan green food akan berhenti. Lalu selanjutnya dari codingannya detail. Nah, untuk detailnya ini kan berarti ekornya dia yang mengikuti. Berarti kita menambahkan di sini private integer age dan juga lifespan-nya.
dimana kita memerlukan kedua ini, yaitu lifespan-nya untuk memanjangkan ukurannya dan F-nya juga untuk umurnya, sehingga maka dia akan terus menerus bertambah. Oke, selanjutnya tidak ada, hanya ini saja class yang tadi saya coding. Lalu berikutnya adalah tombol how to play dan welcome screen. Sebelumnya sudah saya jelaskan juga bagaimana codingannya. Oke, selamat bermain teman-teman. Bisa kita coba lagi untuk tes gamenya. Saat saya menekan enter lalu menggerakkan tombol ini, ya dia akan bertambah panjang menggunakan codingan detail yang tadi. Serunya dari permainan ini adalah panjangnya itu bisa sangat panjang dia membuatnya. Tergantung kita berapa banyak skor yang kita dapatkan dari foot ini. Dengan syarat tidak boleh menyentuh dari pinggiran atau border yang ada di sini, yang ada di game ini pinggirannya. Nah, saat dia menyentuh seperti ini, maka permainan akan berakhir. Sekian video tutorial yang dapat saya buat. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga dapat membantu, juga kalian dapat membuatnya sendiri dan berkreasi sendiri. Terima kasih teman-teman.